Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan seluruh alam raya untuk umat manusia Bani Adam, dan syukur yang tidak terhingga yang telah mengutus Rasulullah Muhammad SAW ke tengah-tengah umat manusia untuk membacakan ayat-ayatnya, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, mensucikan manusia, wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan ilmu dari kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh tanpa itu semuanya dalam kesesatan yang nyata. Bab 74 kita sekarang sampai kajian Riyadhus Shalihin bab 74 tentang pentingnya santun, tenang, dan lemah lembut. Kalau minggu yang lalu tentang akhlakul karimah, akhlak yang baik. Santun, tenang, dan lemah lembut termasuk bagian dari akhlakul karimah atau akhlak yang ihsan yang baik. Allah berfirman dalam surat Al-Imran 134, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa menahan amarah, yang pemaaf terhadap manusia dan suka berbuat kebaikan karena Allah mencintai orang yang suka berbuat kebaikan. Al-Imran ayat 134. Selanjutnya dalam surat Al-A'raf disitir juga di sini ayat 199, khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang jahil. Ya. Jadi ini perintah Allah dalam A'raf 199. Jangan sampai kita sering berkumpul dengan orang jahil sehingga kita kebawa atas kejahilian mereka. Kemudian surat Fussilat ayat ke-34 sampai 35 yang sangat terkenal ini, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama kebaikan dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan kebaikan. Faidal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jadi ini kunci untuk menyatukan permusuhan atau percekcokan adalah apabila di antara kamu dan dengan mereka ada watun permusuhan, karena huwaliyun hamim, maka tiba-tiba akan menjadi teman yang setia. Wa ma yulaqaha ilal ladzina sabaru. Sifat-sifat seperti ini tidak Allah anugerahkan kecuali pada orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Jadi Allah memerintahkan kepada kita, kalau kemarin minggu yang lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau kita membalas keburukan dengan keburukan? Saya jawab waktu itu adalah sebaiknya dibalas dengan kebaikan. Jadi ini tidaklah sama kebaikan dengan keburukan atau kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik, yaitu sifat-sifat yang bisa membalas keburukan dengan kebaikan, tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami dan keluarga besar kami, sahabat-sahabat kami, sifat-sifat untuk bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian dalam surat Asy-Syura 43, walaman sobara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Jadi yang azmil umur salah satunya adalah
bisa membalas keburukan dengan kebaikan atau memaafkan daripada membalas kejahatan orang. Walaupun dibolehkan yang asal tidak berlebihan, tetapi yang azmil umur yang harus diutamakan adalah memaafkan dan memberikan kebaikan. Hadis pertama, hadis nomor 632 dari Riyadus Shalihin dari Ibnu Abbas ya. Radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah SAW bersabda kepada Ashaj Abdul Qais, engkau mempunyai dua sifat yang dicintai Allah, yaitu santun dan tenang. Yaitu santun dan tenang. Yaitu sifat al-hilmi, al-hilmu, al-anatu, tidak tergesa-gesa. Jadi Rasulullah bersabda kepada Ashaj Abdul Qais bahwa engkau mempunyai sifat yang dicintai Allah. Semoga kita bisa juga seperti itu, yaitu santun dan tenang. Hadis riwayat Muslim. Kemudian 633 dari Aisyah radhiallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut dan menyukai sikap lemah lembut dalam setiap hal. Ya. Innallaha rafiqun yuhibbur rafqu rafqa fil amri kullihi. Jadi Allah itu maha lemah lembut dan Allah itu mencintai sifat lemah lembut. Semoga Allah anugerahkan kepada kita semuanya kemampuan untuk bisa lemah lembut. Walaupun bisa bersikap keras dan sebagainya, tetapi karena Allah semata kita lakukan dengan sifat lemah lembut, santun, beretika, dan seterusnya. 634 dari Aisyah radhiallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha lemah lembut dan menyukai sikap lemah lembut dan Dia memberi kepada orang yang bersifat lemah lembut sesuatu yang tidak diberikannya kepada orang yang kasar dan sesuatu yang tidak diberikannya kecuali kepada orang yang bersikap lemah lembut. Jadi Allah itu sangat senang, sangat cinta kepada orang yang lemah lembut. Hadis riwayat Muslim. 635 dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya lemah lembut ya, atau rafiqun, sifat rafiqun atau rofqon, lemah lembut bila disertakan pada suatu perbuatan, dia akan menghiasi perbuatan tersebut. Dan bila dicabut dari sesuatu perbuatan, perbuatan tersebut menjadi buruk. Jadi, kebenaran itu harus disampaikan dengan rofiqun, dengan lemah lembut. Walaupun benar, kalau cara menyampaikannya itu kasar, sama seperti orang memberikan makanan yang enak, tapi memberikannya dengan cara kasar, orang juga tidak mau memakannya. Ya. Tidak suka dengan itu. Karena itu, jadilah kita seperti Rasulullah Muhammad SAW yang menyampaikan kebenaran, dan kebenaran itu pun disampaikan dengan ihsan, dengan sangat baik, dengan lemah lembut, dan tidak berarti kasar. 636 dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, ia berkata, seorang Arab Badui kencing di dalam masjid. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW lalu para sahabat yang hadir mencaci dan ingin memukulnya. Maka Nabi SAW bersabda, biarkan dia. Kemudian tuangkan air seember penuh di bekas kencing tersebut. Sesungguhnya kalian dimunculkan Allah untuk memudahkan manusia dan kalian tidak memunculkan untuk menyulitkan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah. Jadi Rasulullah SAW itu tidak mudah marah dan lemah lembut, dan di sini para sahabat pun mencaci, tetapi Rasulullah tidak mencaci siapa yang kencing di masjid, tetapi malah menyuruh mengambil air satu ember dan diguyurkan pada air kencing orang yang kencing Arab Badui tersebut. Subhanallah. Kita bisa terapkan pada diri kita, kira-kira bagaimana kalau ada orang kencing di serambi masjid, ya kan? Pasti akan kita marahi. Ternyata dengan Riyadus Shalihin pada pagi hari ini, semoga kita semuanya bisa mengamalkan sifat-sifat Rasulullah Muhammad SAW, yaitu membersihkannya dengan tidak memarahinya, dan
Dengan seperti itu maka mereka akan mendapat petunjuk. Dari Anas radhiallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mudahkan ya. Jadi ini qala ini sangat terkenal, yasiru wala tu'asiru. Ya, mudahkan jangan mempersulit dan beri kabar gembira. Wa yubashiru wala tunaffiru. Ya, jadi ini jangan seperti orang pada umumnya yang mengatakan bahwa kalau memang bisa dipersulit, kenapa nggak kita persulit? Naudzubillah. Apalagi dengan mempersulit itu kita akan mendapat imbalan uang ketika bisa menyelesaikan. Ternyata Rasulullah yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih atau semua ahli hadis mengatakan mudahkan setiap hal yang bisa dimudahkan dan jangan dipersulit dan beri kabar gembira bukan kabar yang membuat orang menjauh atau kabar yang membuat orang tidak suka dengan itu dari Islam. Ya, jadi yasiru wala tu'asiru. Kemudian 638 dari Jarir bin Abdullah radhiallahu anhu, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dihalangi mendapatkan sikap lemah lembut berarti dia dihalangi dari seluruh kebaikan. Subhanallah. Jadi inti kebaikan itu ada di lemah lembut. Ya. Jadi sifat rofiq atau rofqa itu akan membuat semua kegiatan kita bernilai kebaikan. Tapi apabila disampaikan dengan kekasaran, maka hilang kebaikannya. 639 dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, beri aku wasiat ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, la taghdab, jangan marah. Yang mengulangi permintaannya beberapa kali, beri aku wasiat lagi ya Rasulullah. La taghdab. Beliau tetap bersabda, jangan marah sampai 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ternyata hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita memohon kepada Allah untuk punya kemampuan bisa mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan sifat marah-marah. Amin ya Rabbal Alamin. 640 dari Saddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan bersikap baik dalam segala hal, ya, berbuat ihsan ya. Apabila kalian melaksanakan hukuman kisos, lakukanlah pemancungan tersebut dengan cara yang baik. Jadi menghukum orang yang berdosa yang sampai dipancung saja harus dilakukan dengan baik. Dan apabila kalian menyembelih hewan ternak, nah ini dalam menyembelih hewan ternak, sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah menajamkan alat pemotongnya atau pisaunya terlebih dahulu dan ringankan proses penyembelihan tersebut dengan memutuskan urat nafas darah di leher hewan tersebut secara cepat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Riwayat Muslim. Jadi ihsan itu bukan sekedar kepada kedua orang tua, tapi ihsan itu terhadap penegakan hukum pun ketika sudah diputuskan dengan kisos, itu pun harus dilakukan dengan ihsan. Dan ternyata Rasulullah menasihati kita semua, ketika menyembelih hewan, itu ada sikap ihsan, yaitu yang paling utama, tajamkan pisaunya. Jadi kalau leher dipotong dengan pisau yang sangat tajam, maka hewan tersebut tidak terasa. Dan juga ada tambahan-tambahan dari para ahli, jauhkan dari binatang-binatang yang melihatnya. Jadi ditutup di suatu ruangan sehingga tidak melihat darah mengucur dan seterusnya. Terutama ini ketika upacara penyembelihan hewan kurban, jangan sampai hewan-hewan di sekitarnya melihat temannya sedang disembelih, kemudian ikut antrian, tapi dikasih terpal sehingga dia tidak melihat apa temannya yang disembelih terlebih dahulu. Dan yang paling utama di sini disampaikan Rasulullah SAW adalah tajamkan pisaunya. Jangan sampai kita menyembelih hewan dengan pisau yang tumpul. 641 dari Aisyah radhiallahu anha, ia berkata, tidaklah Rasulullah SAW diberi pilihan dua hal. Nah ini ketika ada dua pilihan ya. Melainkan beliau mengambil yang termudah selama tidak mendatangkan dosa.
Jadi kalau ada dua pilihan, pilihlah yang mudah. Bila yang termudah itu mendatangkan dosa, beliau adalah manusia yang paling menjauhinya. Bila tidak pernah balas, beliau tidak pernah balas dendam. Bila yang teraniaya adalah dirinya, kecuali jika hal-hal yang diharamkan Allah yang dilanggar, maka beliau marah dan membalasnya karena Allah Ta'ala muttafaq alaih. Jadi Rasulullah SAW itu bisa menahan amarah dan ketika menghadapi dua pilihan, Rasulullah memilih yang mudah dan Rasulullah sangat tidak suka kepada sesuatu yang menyulitkan dan apabila Rasulullah itu disakiti atau direndahkan dirinya, Rasulullah tidak marah. Tetapi apabila Allah dan agama yang direndahkan, baru Allah Rasulullah itu mengingatkan atau meninggikan suaranya. Pernah balas dendam, beliau yang terinaya adalah dirinya. Jadi Rasulullah tidak pernah balas dendam, kecuali jika hal-hal yang diharamkan Allah yang dilanggar, maka beliau marah dan membalasnya karena Allah Ta'ala. Jadi pembalasan itu bukan karena dirinya, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis nomor 642 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian ku beritahu orang yang diharamkan baginya neraka atau orang yang neraka diharamkan untuknya, yaitu orang yang dekat dengan Allah. Jadi orang yang takarub kepada Allah akan dijauhkan dari neraka. Yang selalu bersikap lemah lembut dan yang memudahkan setiap urusan. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata derajat hadis ini hasan. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, neraka diharamkan pada orang yang tak korup kepada Allah, yang selalu bersikap lemah lembut dan memudahkan setiap urusan. Tetapi tidak berarti menghalalkan semua cara. Memudahkan itu kalau memang tidak menimbulkan dosa ya. Hadis riwayat Tirmizi. Kita masuk bab 75, ada 5 hadis lagi kurang lebih ini, waktunya masih ada. 923 sifat pemaaf dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Khudil afa wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil jahilin. Ini Al-A'raf 199 seperti tadi. Kemudian yang kedua Allah berfirman dalam surat Al-Hijr 85, As-Safhal Jasil. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Kemudian An-Nur banyak ya perintah-perintah dari Allah langsung kepada kita semuanya untuk memaafkan ya. Kemudian kita sampai ke hadis nomor 643 dari Aisyah radhiallahu anha, ia berkata kepada Nabi SAW, apakah pernah ada suatu hari yang lebih berat kau rasakan pada hari di perang Uhud? Beliau bersabda, di perang Uhud Rasulullah SAW sangat berat. Sungguh aku pernah merasakannya dari kaummu, yaitu ketika aku merasa tekanan yang sangat berat dari mereka di hari Aqobah. Oh, ternyata di hari Aqobah di Bukit Taif, ketika aku menawarkan diriku minta bantuan kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdul Qulal, tetapi dia tidak mengabulkan keinginanku. Jadi Rasulullah meminta bantuan, tetapi dia tidak mengabulkan. Aku berangkat dalam keadaan jiwaku gundah. Aku baru sadar ketika sampai di Kornu Alim. Aku mengangkat kepalaku ke langit seketika aku berada di bawah gumpalan awan yang menaungiku. Aku melihat ternyata ada Jibril alaihissalam yang memanggilku seraya berkata, Jibril yang memanggil, sesungguhnya Allah Ta'ala mendengar ucapan kaummu terhadapmu dan penolakan mereka terhadapmu, dan Allah mengutus kepadamu malaikat gunung yang siap engkau perintahkan hanya malaikat yang menjaga gunung, hai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu terhadapmu, dan aku adalah malaikat gunung
dan Tuhanku mengutusku kepadamu agar engkau memerintahkan aku, maka apa yang engkau kehendaki. Jadi malaikat mengatakan bahwa Allah telah perintahkan apabila Rasulullah meminta atau memerintahkan kepadanya akan dilaksanakan. Jika engkau mau, akan kutimpakan kepada mereka dua gunung besar yang mengelilingi kota Mekah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tetapi aku mengharap semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah yang esa dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Muttafaq alaih. Subhanallah. Jadi Rasulullah bisa membalas dendam, tetapi Rasulullah tidak melakukan itu, bahkan malah mendoakan. Yang sangat terkenal doanya, yaitu semoga dari anak keturunan mereka nanti akan ada orang-orang yang beribadah pada Allah yang Maha Esa dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang ke-64 dari Aisyah radhiallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW tidak pernah memukul seseorang pun dengan tangannya, tidak wanita dan tidak juga pembantu, kecuali di saat beliau berjihad fi sabilillah, dan tidak pernah membalas dendam kepada seseorang yang menganiaya diri beliau. Subhanallah. Kecuali bila hal-hal yang diharamkan Allah dilanggar, maka beliau marah dan membalas karena Allah Ta'ala. Jadi balasan itu semata-mata bukan karena dirinya, tetapi karena Allah Ta'ala. 645 dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau memakai sorban buatan Najran yang berkelim kasar. Lalu seorang Arab Badui mendekati beliau dan menarik sorban beliau. Jadi sorbannya Rasulullah ditarik dengan tarikan yang kuat. Aku melihat kedua tepi leher Nabi SAW ada bekas kain sorban kasar tersebut karena kuatnya tarikan orang Arab Badui tersebut ya. Kemudian ia berkata, hai Muhammad, beri aku harta Allah yang ada padamu. Beliau menoleh kepadanya lalu tertawa, kemudian memerintahkan agar si Badui diberi harta. Muttafaq alaih. Jadi dengan perlakuan yang sangat keras saja, Rasulullah tersenyum atau tertawa, kemudian memberikan apa yang dia inginkan. Sangat lemah lembut dan tidak pernah dendam. 646 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, seolah-olah aku melihat kepada Rasulullah SAW, ia bercerita tentang seorang nabi yang dipukul oleh kaumnya hingga berdarah, lalu ia menyeka darah dari mukanya seraya berkata, ya Allah, ampuni kaumku, sungguh mereka tidak mengetahui. Subhanallah. Jadi Ibnu Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud berkata, aku melihat kepada Rasulullah itu seperti orang yang disakiti oleh kaumnya tetapi mendoakan. Dan semoga dari keturunan mereka nanti ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu pun. Terakhir, dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang kuat karena keahliannya bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Sadaqallahul azim, sadaqa Rasulullah. Demikian dua bab yang sudah saya sampaikan. Pekan depan insya Allah kita akan membahas bab 76 tentang menahan gangguan atau derita. Mungkin ada tambahan dari hadirin hadirat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Hashim atas penyampaian materinya. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, boleh untuk bisa lewat kolom chat atau bisa langsung open mic saja, di raise hand. Silahkan. Ya kan? Ada Mas Aminuddin nih dari Kendari. Mas Amin, Assalamualaikum. Kendari udah siang berarti. Di Bogor masih setengah 7. Saya di Australia sudah setengah 10 nih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Silakan, Ustadz Mas jauh-jauh Amin. dari Australia, Bogor, Kendari. Alhamdulillah. Alhamdulillah sangat menarik apa yang Pak Ustadz sampaikan Iya, bahwa kehidupan ini kita bisa bahagia kalau kita mudah memaafkan dan kita senantiasa berbuat baik. iya, Ya. Mungkin dari hubungan ayat itu ada satu yang saya mau tambahkan karena Pak Ustadz tadi belum menyebutnya, iya, yaitu orang yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Ya. iya, iya, Karena menurut saya ibadah ini substansinya adalah kita bersedekah dan berinfak. Kalaupun salat, kemudian puasa, umrah, haji itu adalah jembatan untuk menuju kepada substansi tadi, ya, yaitu iya, kita bersedekah atau berinfak baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Sehingga seorang yang rajin salat, puasa, umrah, haji, kalau masih berat bersedekah, berarti kita itu termasuk ciri orang yang beriman eh, yang dikatakan Allah bahwa jangan mengatakan hal-hal yang kamu tidak lakukan. Karena sesungguhnya Allah sangat murka kepada hambanya yang hanya berkata tetapi tidak mewujudkan. Jadi sholat, puasa, umrah, haji itu adalah suatu kalau saya katakan eh, perkataan kita, tetapi kalau kita tidak bersedekah berarti kita itu hanya tahu berkata-kata tetapi eh, tidak mau iya, bersedekah dan iya. itu sangat dimurka oleh Allah. Saya kira seperti itu Pak Ustadz. Mohon Ya, maaf kalau ada jazakallah kesalahan saya. tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah anugerahkan pada kita semua, Bapak Ibu semuanya, hadirin hadirat semuanya, kemampuan haji, kemampuan sholat, dan juga kemampuan sedekah semuanya. Begitu ya, Pak Aminuddin. Amin ya Rabbal Alamin. Ada lagi silakan. Jadi lemah lembut ya topiknya, lemah lembut, tidak membalas dendam. Jadi walaupun benar ketika disampaikan dengan kasar, ternyata tidak baik. Ya, silahkan makan. Nah, gitu. Silahkan minum, tapi menyodorkannya dengan kasar. Tamunya jadi nggak jadi minum. Silahkan kalau ada tambahan atau komentar tentang keteladanan Rasulullah SAW. Ya, jadi walaupun dibolehkan membalas membalas kejahatan orang, tetapi yang terbaik adalah memaafkan dan membalas dengan kebaikan bahkan. Ya, di dalam surat Al-Ra'd ayat 19 sampai 24 tentang siapakah yang akan masuk ke dalam Jannatu Adnin. Ternyata salah satu karakternya adalah bisa membalas keburukan orang dengan kebaikan. Alladzina yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Sangat tinggi itu. Tapi wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Sifat membalas keburukan dengan kebaikan tidak Allah. Mas Irfan ada? Boleh, Ustaz, mungkin saya izin bertanya. Iya, silakan. Ya kan, izin bertanya, Ustaz, kan terkait lemah lembut ya. Gimana kalau misalkan ada apa seorang nih dizalimi orang lain, terus biar
apa ya kan menyikapinya alangkah baiknya dengan bersabar dan tidak membalasnya mungkin gitu ya Tat. Iya. Nah, tapi kalau misalkan eh, yang kayak gitu kadang tuh bikin apa ya bikin yang Hmm. menjelimi itu semena-mena gitu kayak makin makin Iya. nggak tahu bahwa dirinya itu salah gitu itu untuk menghindari hal tersebut gimana Tat? Apakah emang dari kita sendiri emang harus kayak gitu nanti biar ada balasan tersendirinya atau gimana Tat? Iya. Tujuan kita dalam berdakwah itu adalah orang tersebut mendapat petunjuk. Ternyata itu petunjuk, kalau ada orang misalnya keras, menyiksa kita, menyakiti kita, dibalas dengan kekerasan, mereka tambah lari. Ternyata dibalas dengan keburukan, tadi kan, seseorang yang misalnya kikir pada kita, kita balas dengan hadiah, dengan kado. Orang yang tidak mau silaturahim ke kita, kita yang datang ke sana untuk silaturahim. Itu yang disebut dengan orang yang terbaik di antara orang-orang baik. Ternyata bisa menyambung silaturahim pada orang yang memutus silaturahim, orang yang bisa memberi kepada orang yang kikir kepada kita, ya. Orang yang bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Ya, itu. Jadi seperti itu, Mas. Jadi walaupun pada umumnya orang seperti yang Irfan sampaikan tadi, malah menjadi-jadi, ternyata untuk tidak menjadi-jadi, balaslah dengan kebaikan. Maka tiba-tiba menjadi sahabat yang sangat setia. Ya kan, dalam surat tadi yang kita bacakan tadi. Ya, jadi la yastawi, tidaklah sama ya. Hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Itu perintah Allah. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan kebaikan. Maka orang-orang yang tadinya memusuhi tiba-tiba menjadi seorang sahabat yang sangat baik. Nah, ini adalah urusan-urusan yang sifatnya kepribadian sendiri-sendiri. Berbeda dengan urusan agama yang tadi disampaikan, ya, urusan agama yang direndahkan, maka Rasulullah pasti akan memeranginya. Itu Mas Irfan. Jadi kalau terkait tentang diri diri kita sendiri, diri sendiri yang direndahkan, maka tidak membalas. Tetapi kalau agama yang direndahkan, maka Rasulullah akan mengerahkan orang yang beriman untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sama seperti pemaaf, ya. Rasulullah itu sangat pemaaf, tetapi apabila Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Semoga hadirin hadirat bisa memahami bagaimana sikap Rasulullah Muhammad SAW dalam hal tentang kemasyarakatan, tentang agama, tentang negara, dan tentang kepribadiannya. Demikian Mas Irfan. Terima kasih. Oke, syukron Ustaz. Mungkin karena tidak ada yang bertanya, bisa Kita lanjut ke tutup dengan doa. ya. Nah, Marilah Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri sampai di sini. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Allah, Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shihara. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar waj'al Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur Allahumma mansur mujahidin ikhwanina fi Filistin Allahumma mansur mujahidin ikhwanina fi kulli makan wa fi kulli zaman Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.